Bosen main, udah nyetak gol krusial, terus tiba-tiba minta keluar lapangan. Kesannya arogan? Mungkin. Tapi itulah magis dan keistimewaan dari seorang Kylian Mbappe di babak perempat final Piala Dunia 2026. Halo football lovers, selamat datang kembali di Raftel Sport, channel kebanggaan kita semua. Tempatnya bedah tuntas sisi gelap, sisi terang, taktik, dan segala drama di dunia kulit bundar. Jangan lupa siapin kopi dan camilan kalian, karena hari ini kita bakal ngebahas salah satu pertandingan paling intens, paling taktikal, dan paling syarat gengsi di turnamen tahun ini. Tepat pada hari ini, Jumat, 10 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, Boston Stadium yang megah menjadi saksi bisu runtuhnya mimpi besar benua Afrika. Pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu antara dua negara dengan ikatan sejarah yang begitu panjang dan emosional, Prancis melawan Maroko, akhirnya usai. Les Bleus sukses memulangkan Singa Atlas dengan skor meyakinkan, 2 gol tanpa balas. Sebuah kemenangan 2-0 yang bukan cuma soal siapa yang paling banyak nyetak gol, tapi ini adalah masterclass mutlak dari Didier Deschamps. Ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana mematikan permainan efektif tim kuda hitam sebelum mereka sempat berlari kencang. Dan tentu saja, ada momen epik di mana sang kapten, Kylian Mbappe, tampil layaknya bos besar yang datang ke kantor, ngebresin target hariannya, lalu pulang lebih awal sebelum jam kantor selesai. Penasaran gimana proses Prancis ngebantai taktik Maroko? Mari kita bedah bareng-bareng di Raftel Sport hari ini. Sebelum kita masuk ke drama di atas lapangan, kita wajib banget ngebahas latar belakang laga ini. Guys, Maroko datang ke perempat final ini bawa modal yang gak main-main. Singa Atlas asuhan pelatih Mohamed Ohbi ini lagi dalam mode on fire. Mereka tampil luar biasa impresif di babak-babak sebelumnya, bahkan sukses menyingkirkan raksasa Eropa seperti Belanda dan menghancurkan generasi emas Kanada. Maroko main dengan organisasi yang rapi, pressing yang bikin apa sesak, dan dukungan supporter yang luar biasa gila. Percaya deh, Boston Stadium subuh tadi tuh rasanya kayak lagi main di Casablanca. Merah semua. Tapi, dan ini tapinya yang paling penting, lawan yang harus mereka hadapi adalah Prancis. Timnas Prancis di bawah Deschamps ini bukan cuma soal skill, tapi soal mentalitas pemenang. Kita bicara soal sejarah dan rekor pertemuan. Fakta di atas kertas membuktikan, Prancis punya modal historis yang sangat kuat. Les Bleus belum pernah sekalipun menelan kekalahan dari Maroko di waktu normal pada ajang resmi. Kalian tahu apa artinya ini? Ini ngasih keunggulan psikologis yang masif, Boske. Saat para pemain Maroko masuk lapangan dengan beban berat di pundak, tuntutan untuk mencetak sejarah baru dan mematahkan kutukan, pemain Prancis justru main dengan sangat kalem. Mereka punya mindset, kita udah tahu cara ngalahin mereka, kita udah sering ada di fase krusial ini. Pengalaman berbicara lantang di sini. Mentalitas juara Prancis sukses bikin Maroko kelihatan nervous di 15 menit pertama pertandingan. Lanjut ke aspek taktik, yang bikin laga ini benar-benar jadi tontonan wajib buat para nerd taktik sepak bola. Maroko terkenal dengan serangan balik mereka yang efektif dan pergerakan sayap yang eksplosif. Tapi apa yang disiapin Deschamps? Dia ngebangun tembok pertahanan setebal benteng Takeshi. Duet maut back tengah, William Saliba dan Dayot Upamecano tampil bagai dua monster penjaga gerbang. Mereka benar-benar sukses meredam pergerakan lini serang Maroko. Semua bola udara dimenangi oleh Saliba, sementara Upamecano rajin banget motong jalur umpan-umpan terobosan yang biasanya jadi makanan empuk penyerang Maroko. Sayap yang disiplin, di sisi flank, bek sayap Prancis nggak terpancing buat terus-terusan overlap ke depan. Mereka disiplin menjaga area pertahanan, ngebuat ruang gerak pemain lincah Maroko jadi sangat terbatas. Ketenangan di bawah Mistar, dan jangan lupakan Mike Maignan. Ketengannya di bawah gawang nular ke seluruh lini pertahanan. Kokohnya organisasi pertahanan Prancis ini benar-benar bikin Maroko frustrasi. Singa Atlas yang biasanya bisa bikin 5-6 tembakan berbahaya di babak pertama, kali ini dipaksa main berputar-putar di area tengah lapangan. Soliditas ini ngasih rasa aman buat gelandang Prancis seperti Adrien Rabiot untuk mulai mengatur tempo dan mencari celah. Nah, sekarang kita masuk ke momen di mana jantung penonton rasanya mau copot. Memasuki pertengahan babak pertama, Prancis mulai mengeksploitasi pertahanan Maroko pakai serangan langsung atau direct attack.
Taktiknya simpel tapi mematikan. Tarik pertahanan Maroko agak naik, curi bola, lalu kasih umpan long ball langsung ke depan memanfaatkan patch lari Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Dan taktik ini membuahkan hasil luar biasa di menit ke-27. Lewat sebuah skema serangan balik kilat, bek Maroko terpaksa melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Sempat ada protes keras, wasit berlari ke layar VAR di pinggir lapangan. Ketegangan memuncak, dan titik putih ditunjuk. Penalti untuk Prancis. Kylian Mbappe, sang kapten yang jadi tumpuan jutaan rakyat Prancis, maju sebagai algojo. Seisi stadion hening. Mbappe ambil ancang-ancang, menatap tajam ke arah kiper Yassine Bounou. Bola ditendang dengan keras ke arah sudut kanan, dan gagal. Gila, guys. Bounou ngebaca arah bola dengan sempurna dan melakukan penyelamatan gemilang. Stadion langsung meledak oleh sorakan pendukung Maroko. Skor kacamata 0-0 bertahan sampai turun minum. Di titik ini, kolom komentar di media sosial udah mulai panas. Banyak pengamat mikir mental Mbappe bakal down. Apalagi Maroko kelihatan makin pede setelah momen magis Bounou itu. Babak kedua diprediksi bakal jadi kuburan buat mental Prancis. Tapi football lovers, disinilah letak perbedaan antara pemain bintang kelas mediocre dengan alien kelas dunia sesungguhnya. Masuk ke babak kedua, alih-alih panik dan tertekan, Prancis justru naikin intensitas. Mereka makin klinis dalam memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun di sepertiga akhir lapangan. Menit ke-60, momen penebusan dosa itu tiba. Berawal dari transisi positif yang super cepat dari lini tengah, bola dikirim langsung ke area pertahanan Maroko yang mulai sedikit renggang karena kelelahan. Di saat barisan pertahanan Maroko salah komunikasi sepersekian detik, Mbappe mencuri ruang. Dengan sekali sentuhan mematikan, dia melepaskan tembakan melengkung yang gak bisa lagi dijangkau oleh Bounou. Gol! 1-0 untuk Prancis. Sihir Mbappe akhirnya memecah kebuntuan. Bayangin, dari gagal penalti yang bisa ngancurin mental siapa aja, dia malah bangkit dan nyetak gol yang runtuhin mental baja singa Atlas. Gol ini benar-benar jadi titik balik. Pertahanan Maroko yang tadinya rapat dan solid, langsung buyar seketika. Konsentrasi mereka hancur berkeping-keping. Belum kelar pemain Maroko mengatur napas dan mencoba menenangkan diri, Prancis langsung ngehukum kelengahan mereka tanpa ampun. Cuma butuh waktu 6 menit, guys. Di menit ke-66, serangan balik kilat Prancis kembali memakan korban. Kali ini, umpan silang mendatar berhasil diselesaikan dengan manis oleh sang kompatriot Ousmane Dembele. 2-0. Gol ini benar-benar jadi paku terakhir di peti mati harapan Maroko. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling epik dan jadi headline di mana-mana hari ini. Memasuki menit ke-76, saat Prancis udah unggul sangat nyaman 2-0 dan menguasai penuh jalannya pertandingan, papan pergantian pemain diangkat. Siapa yang ditarik keluar? Kylian Mbappe. Banyak penonton di stadion yang bingung. Loh, kok kapten ditarik secepat ini? Apa cedera lagi kumat? Mengingat sebelum laga memang ada sedikit kekhawatiran soal kondisi kebugaran sang bintang. Tapi nyatanya, wajah Mbappe kelihatan santai banget saat berjalan keluar lapangan. Dia tersenyum, high five sama pelatih, dan duduk manis di bench. Seolah ngasih isyarat ke seluruh dunia, kerjaan gue udah kelar nih, bosen main gue minta keluar aja bos. Tapi fakta sebenarnya di balik layar ini lebih mengerikan, guys. Ini adalah bentuk demonstrasi power dari kedalaman skuad super gila yang dimiliki oleh timnas Prancis. Mengganti pemain sekelas Mbappe di babak perempat final Piala Dunia itu butuh nyali besar. Tapi Deschamps berani ngelakuin itu karena yang masuk adalah Jean-Philippe Mateta, seorang striker bertenaga kuda yang sama laparnya. Rotasi dan opsi lini serang Prancis ini bikin Maroko makin menderita. Saat mereka harusnya berusaha nyari gol balasan di sisa 15 menit terakhir, mereka malah harus berjibaku menahan gempuran tenaga baru dari pemain-pemain segar Prancis yang gak kasih napas sedikitpun. Maroko dibikin kesulitan luar biasa cuma buat mempertahankan konsentrasi sepanjang sisa waktu 90 menit. Peluit panjang akhirnya dibunyikan oleh wasit. Papan skor nggak berubah, 2-0 mutlak untuk kemenangan Prancis. Laga ini membuktikan satu hal penting, organisasi pertahanan yang solid, dikombinasikan dengan transisi serangan langsung yang klinis, adalah resep maut untuk menghentikan tim yang sedang berada di atas angin seperti Maroko. Maroko patut pulang dengan kepala tegak.
Mereka udah ngebuktiin diri sebagai kekuatan besar sepak bola dunia saat ini. Tapi di sisi lain, bagi Prancis, ini adalah pesan peringatan keras untuk siapapun lawan mereka di semifinal nanti. Mereka punya kedalaman skuad yang gak masuk akal, mereka punya lini pertahanan baja, dan mereka punya sosok Kylian Mbappe yang siap menebar sihir kapan saja, bahkan setelah melakukan kesalahan besar sekalipun. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang buat kalian semua. Siapa yang sanggup menghentikan laju sang juara dunia ini di babak semifinal nanti? Apakah ini saatnya kita melihat Prancis kembali mengangkat trofi emas untuk kesekian kalinya? Atau bakal ada kejutan lain di Piala Dunia 2026 ini? Coba kalian tulis analisis dan pendapat gokil kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi sehat ala pengamat bola kelas warung kopi tapi dengan data yang akurat. Terima kasih banyak buat semua football lovers yang udah mantengin analisis Raftel Sport dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan pembahasan mendalam dan gaya beda dari kita, pastikan kalian udah tekan tombol like, share video ini ke grup mabar kalian, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update paling panas seputar sepak bola dunia. Saya host kalian pamit undur diri, tetap jaga sportivitas, salam olahraga, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!